mari bersama-sama kita untuk bisa menebarkan rasa kasih dan sayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, bapak ibu saudara, pemirsa Masalif Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang rasa welas asih, rasa kasih sayang, maka siapa lagi suri toladan kita kalau bukan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa kasih sayangnya, rasa welas asihnya sangat luar biasa. Misalkan welas asih beliau ketika beliau dalam berkeluarga. Beliau sangat sayang, sangat mencintai istri beliau. Dan beliau ketika di rumah misalkan, ketika ada bajunya yang robek, maka beliau menjahit sendiri. Ketika ada sandalnya yang putus, beliau membenarkan sandal itu yang putus. Kemudian beliau di rumah juga punya peliharaan, yaitu kucing. Ternyata welas asih beliau juga untuk makhluk hidup, di antaranya adalah kucing tadi. Nah, ketika di rumah, maka kucing itu diajak bermain. Kemudian ketika kucing sedang tidur, maka Nabiullah Muhammad SAW tidak membangunkan kucing tersebut. Karena apa? Takut kalau kucing itu terganggu ketika istirahat. Khawatir terbangun kucingnya. Itulah rasa welas asih yang Rasulullah tunjukkan kepada makhluk hidup, diantaranya adalah kucing yang berada di rumah Nabiullah Muhammad SAW. Dan beliau juga tidak canggung-canggung untuk mengusap-usap kucing tersebut, dielus-elus kucing tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang beliau kepada makhluk hidup. Kemudian ada juga kisah di mana seekor anjing betina yang sedang menyusui anaknya. Maka ketika itu Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk apa? Agar menjaga anjing tersebut nyaman, agar bisa menyusui anaknya dengan baik sampai dengan selesai. Inilah bukti bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu sangat sayang kepada makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga makhluk hidup. Selanjutnya, mengingatkan kita semuanya, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali suatu ketika beliau sedang menulis. Kemudian ada lalat yang haus, dan lalat ini meminum tinta yang sedang buat menulis oleh Al-Imam Al-Ghazali.
Nah, ketika melihat ini, maka apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ternyata beliau membiarkan lalat tersebut untuk meminumnya sampai dengan puas. Inilah bentuk rasa kasih sayang kepada makhluk hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Mari, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, mari bersama-sama kita untuk bisa menebarkan rasa kasih dan sayang, menebarkan kelembutan. Insya Allah akan lahir perdamaian di muka bumi ini. Dalam salah satu hadisnya, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Mari bersama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa welas dan asih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.